banyak kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ya sabar subuh, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Ngumpul kita di masjid ini, mudah-mudahan kita nanti kumpul juga di dalam surganya Allah. Kalau mencari menengok jamaah tadi rame ketika sebelum sholat subuh tadi, rasa-rasanya pengurus masjid lah berpikir untuk membesarkan masjid. Ya kalau tidak bisa ke kiri karena sudah jalan besar, di belakang rumah orang, maka ke atas sudah. Jadi kalau penuh tadi ke atas. Cuman kalau ingin ke atas tuh dibuka separuhnya supaya orang lihat nengok itu. Akan terima kasih yang telah meliput acara kita ini dari awal sampai akhir, kameramen kita Pak Isan. Tuh, beliau selalu meliput, nanti lihat di TV, tapi TV-nya saya tidak tahu TV mana, tidak tahu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam dan salawat kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ustadz kita yang hadir pada pagi hari ini, Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD. Beliau adalah dosen Universitas Hatta yang kebetulan beliau kesini nengok istri beliau yang bekerja sebagai hakim pengadilan agama Bengkulu. Jadi ketika ada berita beliau ke sini, lalu saya cegat langsung. Ya, cegatnya untuk isi pengajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kedatangan WA safari subuh orang Minang yang orang Bengkulu yang berasal dari Minang. Yang pertama adalah tentu dalam rangka mencari ridha Allah. Kita tidak tahu dari masjid mana kita akan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah. Maka kita selalu bersama-sama di dalam berjamaah ini. Yang kedua adalah dengan tujuan dan lain dan bukan adalah menjalin silaturahim, bukan saja dengan orang Minang, tapi juga dengan jamaah yang ada di kota dan provinsi Bengkulu ini. Sebab bagaimana yang sudah disampaikan, orang Minang ini dia keinginan orang Minang ini sangat senang dengan berjamaah. Maka apa yang dikatakan ungkapan oleh Bapak Buya Hamka, jadi kalau nak nengok orang Islam tuh tengok di waktu Idul Fitri, Idul Adha, orang Islam tuh. Tapi kalau anda ingin melihat orang beriman, tengok ketika dia di masjid ada dia sholat subuh atau tidak. Nah kita ini termasuk orang yang beriman yang ada di masjid sholat subuh. Apakah ini kita Islam? Kami masjid Islam, ya luas. Pagi itu ngecik, sampai bingung ibu, maaf ibu ya, sudah susul rapi, digeser sampai. Kami harap itu bukan merupakan kesalahan pengurus, kami mohon pengertian. Tapi kami sangat bersyukur Bapak yang hadir hari ini, mudah-mudahan tidak lebih tidak kurang nilai ta'ala dan nanti juga akan berasal. Tidak ada yang mau menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak saya tidak bisa satu-satu, tapi yang saya sampaikan sebelum Jumat kemarin yang akan mengisi ceramah kita yaitu Dr. Muslim Tawakal SH MPD, dosen Fakultas Universitas Padang. Saya berharap tadi kita nambah tingkah keluar, bukan malah benci-benci, tapi alhamdulillah ya. Dengan dia menggerakkan sesuatu kita yakin persis. Pertama niat kita ingin digerakkan oleh Allah. Yang kedua Allah mengabulkan niat kita untuk digerakkan. Datang masih mau bersilaturahim. Tapi saya ajarin Pak Ustaz, orang Minang, warga orang Bengkulu asal Minang. Alhamdulillah, memang Bengkulu benar moyang Minang. Bahasa sama.
saat ini yang sudah dekat makin dekat. Tidak banyak yang saya sampaikan, sebenarnya ketua kami Pak Dr. Sapriadi, tapi beliau kena anggota WA rasa tahu rasa tuan rumah serius saya rakyat mau izin Pak. Jelas itulah dapat saya sampaikan. Sekali lagi kekurangan, semua kekurangan itulah kelemahan kami. Kalau ada manfaat kita harapkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang masih kita istiqomah melaksanakannya. Oleh karena itu, mari terakhir sambutan saya kita sampaikan salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah kita bersyukur dan terima kasih kepada Rasulullah kita bersalawat. Yang saya sampaikan kami permohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, sudah kita ikuti kata sambutan dari mewakili pengurus masjid, orang tua kita. Begitu beliau punya ilmu tapi rendah hati dan terharu kepada kedatangan kita semua. Dan dari sekian banyak masjid-masjid yang sudah kita kunjungi, maka sambutan pengurus masjid saat ini saya juga sangat terharu karena menitikkan air mata karena ramainya kita datang. Mudah-mudahan di masa akan datang tambah ramai lagi. Amin. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan pengajian tausiah sebagaimana biasa, mari kita awali hari Ahad kita ini dengan berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan terbukalah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Salman Damokles, silakan. Yang gundokan doang jangan lupa. Yang gundokan doang, yang tagak. Tuh. Silakan, lebih baik, lebih bagus banyak tapi ikhlas daripada dikit tapi tidak ikhlas. Tuh, ada yang elok Bu, Pak? Banyak ikhlas daripada dikit tapi tidak ikhlas. Lebih baik banyak ikhlas. Sudahlah dikit tidak perlu ikhlas. Nah, jadi jangan ada yang tidak kasih di dalam kopiah atau di mukena itu. Semuanya kasih. Minimal yang dikasih itu tangan nyobai masukkan ke dalam. Tapi jangan diambil yang dalam. Oh, banyak. Yang bundo-bundo dah masih ada jalan. Jangan sampai tinggal di kopiah itu Pak Salman. Beliau ini Pak Salman ini yang sibuk terus setiap safari subuh itu masang bendera di luar itu beliau. Udah nanti sampai ke surga beliau masang ini bendera safari subuh. Beliau dimasang dulu. Mudah-mudahan beliau juga masuk surga setelah saya. Dulu lah Ustaz dulu. Dan baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari pada pertemuan pagi hari ini kita khusyuk, penuh perhatian, penuh ketawaduan, kita dengarkan kajian-kajian pesan-pesan agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD. Kepada beliau kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah. Kenapa? Karena mereka bersaksi dengan dirinya bahwa orang musyrik itu kafir. Apapun amal yang mereka kerjakan habis tanpa bekas, dan mereka nanti akan kekal di neraka. Hanya sesungguhnya yang pantas meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang membayar zakat, serta orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka yang mau meramaikan masjid-masjid Allah termasuk golongan orang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati Bapak Pengurus warga Bengkulu berasal dari Sumatera Barat serta simpatisan yang hadir pada saat ini, serta tokoh-tokoh masyarakat dan ulama dan cerdik pandai yang saya muliakan, teristimewa Pak Pengurus Masjid Ruhul Islam ya Pak, Ranting Muhammadiyah. Kita berjudul ceramah kita pagi ini, sudah saatnya umat memakmurkan masjid untuk mendapat hidayah Allah. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini sehat Bapak Ibu. Lebih-lebih Pak Dokter tentu lebih sehat. Badan sehat, uang berlimpah, mobil mengkilat, rumah bertingkat, rencana Bapak mencari bini sampai 4. Anak-anak sehat kuat berpangkat jadi pejabat. Iman pun tetap kokoh dan kuat. Ibadah mantap dan berusaha menjadi hamba Allah yang taat. Ketika datang waktu sakarat, mudah-mudahan kita tetap mendapat rahmat dan nikmat. Waktu jenazah kita dibawa ke lahat, semoga kita terhindar dari siksa dan azab. Hidup selamat dunia sampai. Ini tidak semua orang bisa melaksanakan. Banyak orang uangnya berlipat tapi jahat dan biadab, tidak mau taat. Kita alhamdulillah walaupun tidak kaya, tapi untuk sekedar kehidupan beli rumah 5 depan. Alhamdulillah, semua pantas kita syukuri nikmat tersebut. Waktu hidup inilah kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Apalagi 4 bulan kemarin ini umat Islam di mana-mana dilarang ke masjid. Iya Pak. Tidak boleh ke masjid lagi Ramadan kemarin. Terasa bagi kita beribadah di rumah itu berbeda dengan di masjid.
Walaupun ada juga Pak menjadi imam di masjid di rumah, tapi bacaan banyak lo tidak sempurna Pak. Imam karpitan namanya. Terlewat lihat di WA ada orang jadi imam sampai kali ulang baca Al-Fatihah karena dia karpitan. Tapi sudahlah, bukan di tempat kita saja, seluruh dunia. Karena pandemi COVID-19 ini memang sudah merambah dunia. Yang lebih parah lagi negara kafir, Amerika lebih sengsara lagi, Spanyol, Italia lebih berparah lagi. Kita alhamdulillah. Sekarang sudah saatnya kita, pemerintah sudah mengizinkan 4 kali Jumat ini sudah diizinkan, silakan makmurkan masjid. Silakan datangi masjid tapi ikuti protokol kesehatan. Ini saja syaratnya. Tidak banyak-banyak syarat dikasih oleh pemerintah. Ikuti, bawa sajadah, pakai masker, cuci tangan, itu saja syaratnya. Maka namun masih banyak juga orang yang tahu mau ke masjid. Ana salah. Kambiang dalam parak panjang jambulnya. Orang kuanggap banyak sambungnya. Kalau memang tidak ada terbuka hatinya, tidak ada warajul mu'allaqun fil masajid. Kalau hati tidak tersangkut di masjid, bagaimanapun diizinkan, bagaimanapun dihimbau untuk datang ke masjid, nanti bohnya datang. Nah, tidak datang, tidak tiba Pak. Mana banyak orang Minang. Kalau orang Minang saya datang ke sampai Kuala Masjid, ya saya tidak temukan oleh Pak. Ikut deh nanti bohnya datang ya Bu. Mudah-mudahan, tapi kita bersyukur Pak. Dicari di tempat lain orang Minang yang punya ikatan datang ramai-ramai ke masjid seperti ini pada satu tempat kok jarang didapat. Saya lah keliling-keliling juga pergi karena istri saya pindah-pindah terus tugas. Kemarin ini di Ketua Pengadilan Agama Kota Jambi, saya tahu 3 bulan di situ. Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Batu Raja. Nah, sebelumnya itu pernah di Curug 2 tahun 8 bulan. Nah, kini pindah ke Bengkulu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu. Makanya kalau ndak istri datang menemui ambo, kalau ndak ambo mana teraga. Ini ambo teraga, ambo tibo. Hah? Itulah. Sunnah dibawa dari dabo. Bisa dikenalkan dia kita gunakan doa. Mudah-mudahan mungkin waktu lain bisa kali itu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, siapa yang akan meramaikan masjid? Orang muslim tidak mungkin, orang kafir tidak mungkin. Ayat surat At-Taubah ayat 17. Maka lil musyrikina ayyamuru masajid Allah. Tidak pantas, tak wajar, tak pas orang musyrik yang akan meramaikan masjid Allah. Bahkan orang musyrik kok dapat hancur selamanya. Kenapa orang musyrik kafir? Kafir itu orang musuh Islam sampai kiamat. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang dengan wahai Muhammad sehingga ikut agama mereka. Di mana-mana kalau sedikit umat Islam banyak kafirun merasa umat Islam. Di mana-mana banyak umat Islam sedikit orang kafir, aman orang kafir. Karena orang Islam tidak jahat. Orang Islam tidak ada menganjurkan hancurkanlah orang kafirun, hancur orang Nabi, tidak ada, dilindungi malah. Bahkan kafir zimmi dilindungi waktu Nabi berada di Mekah. Tidak ada. Maka itu kaum muslimin, siapa yang pantas meramaikan masjid ini? Ada 5 kriteria dari Allah. Di luar pun tidak mau. Kalau nalimu pun tidak ada nanamu yang bisa. Walaupun rumah ada kayak masjid. Di kabeh tangan itu belo ke masjid, di masjid pulang aja. Kalau hati tidak ada tersangkut di masjid, apa-apa ibu budak kandung mau ke masjid sekarang ini jauh tampaknya. Kenapa? Karena hati tidak tersangkut di masjid. Karena hati tersangkut di masjid itu termasuk salah satu jaminan Rasulullah. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu.
ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah semata. 7 golongan. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim, bukan pemimpin yang biadab, tapi pemimpin yang berlaku adil. Adil di sini korelatif, Pak. Kadang adil menempatkan sesuatu pada tempatnya juga adil. Kalau kita punya anak SD, anak kuliah, tidak sama banyak belanja untuk adil di situ, Pak. Kalau punya bini, dia nak gaya, dia nak muda, nak adil, lot dulu mau kemana pergi. Boleh mudah tu, Pak. Dan dia gaya, dia muda, saya kemana besok, Pak? Saya takwa adilnya gitu. Jadi berbeda berlaku adilnya. Kalau pemimpin berlaku adil ini, dia tidak memikirkan pribadi tapi memikirkan masyarakatnya. Itu berlaku adil. Dia tidak korupsi, dia tidak mengambil uang rakyat secara tidak sah. Itu berlaku adil. Maka itu kaum muslimin, kita semuanya jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing itu pemimpin kata Rasulullah. Semua kamu akan diminta pertanggungjawaban daripada kepemimpinanmu. Kalau kita menjadi pemimpin, mari berlaku adil. Tidak kita berat sebelah. Tidak ada istilah membalah batuang. Di pijaan di bawah dengan sakarat elo kata. Itu membalah batuang. Artinya tidak pilih kasih kita. Mau hukum adil, menambang data, menimbang jujur. Ini namanya berlaku adil. Sudahkah kita dapatkan pemimpin yang berlaku adil zaman ini? Oknumnya tentu ada, banyak yang berlaku adil, tapi oknum ada juga tidak berlaku adil. Kita doakan mudah-mudahan yang belum adil, mereka berlaku adil ke depan. Yang kedua, warajulu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya tersangkut di masjid. Ini kata-kata majas. Tidak mungkin hati tersangkut masih hati di dalam, tapi artinya orang yang cinta masjid. Bagaimanapun berusaha dia ke masjid, selagi lain sahabat. Pada satu saat kita tidak bisa mampu ke masjid, apalagi kalau penyakit stroke. Kalau tiba penyakit stroke, kalau ke masjid, kaki lebayelo, laba bimbian tak kalau ke masjid. Kadang-kadang dia bini-bini pun tak setia jawab. Ayaji pasal lebayelo, kasih pang jalan kalang sungkai. Pilih hati badan kalian stroke ini minta cara ini. Ada tiba. Mudah-mudahan kita tidak. Ibu kita tetap setia. Ai bilang tuyu, yu bilang cumi. Di Banda banyak tuyu, bilang banyak cumi. Akan tetap setia sampai kapanpun, dah bu. Karena sudah menyatakan cintaku padamu sebanyak bintang di langit. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda dan pemudi yang mengabdi kepada Allah. Nah, remaja. Kini lihat kita lihat remaja kita belum banyak yang hadir. Banyak remaja senja. Nah remaja benar-benar remaja belum. Di mana-mana sudah keliling-keliling ceramah. So Idul Fitri besok saya diundang ceramah ke Aceh. Di Biren Aceh. Aktif Idul Fitri insyaallah. Karena sekarang ini Idul Adha besok. Tapi masa pandemi sekarang ini masih terbatas, nggak jadi tunda Pak Ustaz. Idul Fitri besok. Jadi Bapak Ibu, remaja ini masih banyak belum. Akulah tugas kita. Kalau kita nanti tua saja, nanti tua tidak kelamun. Kadang-kadang yang kita dalam mati. Kalau dalam mati dah itu saya. Alah ada tanda-tanda tua, bu. Alah lu. Ada tanda tua. Matolah kabuah. Kulit lakan dua, gigi lagu dua, makan jogo dua, lalok di kasua. Ibu-ibu lalu nama dua. Mato bakatara, sehingga dah menampak talingo. Lalu mulai bakar, dada lalu lalita, ango lalu sasa, dan kaki lalu langkah. Dan kalau taga, badan lalu langkah. Dia salah dalam Muhammad. Itu tanda baru itu. Tapi akan kita lalui Pak. Siapapun manusianya, berapapun hebatnya, bagaimanapun posisinya, yang namanya kuat, panjang umur pasti tiba. Dan
Babana ube nak makan olahraga tiap hari 62 pasti di kalau panjang umur. Kita sadar makanan remaja kan itu Arab. Remaja kita kalau mereka cinta masjid, mereka itu mengabdi kepada Allah, itu dapat jaminan Rasulullah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, pemudi yang mengabdi kepada Allah. Kenapa? Waktu muda dikatakan Rasulullah, karena waktu muda itulah godaan banyak. Godaan banyak, tantangan luar biasa, tapi saat itu mampu mengendalikan diri sehingga menjadi hamba Allah yang taat. Inilah yang dapat jaminan oleh Rasulullah. Kalau tua taat itu biasa. Kalau ada orang kaya yang mau taat itu luar biasa. Keterlaluan pula tuanya. Kan ada tua-tua keladi makin tua, makin menjadi. Tua-tua kelapa sawit makin tua, makin genit. Ada orang tua genit. Saya pernah masuk LV Padang, lembaga pemasaran Muaro Padang, pergi khutbah Jumat. Dimaksudnya pergi khutbah Jumat. Dalam ada orang tua umur 80 Pak, dalam rokok. Saya tanya kepada sipir, Pak, itu Pak Gaya itu apa kasusnya? Kasusnya pelecehan seksual. Bang Gaya, pelecehan seksual. Tentu ada satu jemaah lagi, Pak, apa kasusnya Pak? Ringan Ustaz, apa tuh membunuh orang Ustaz? Membunuh orang Pak kasusnya? Hah? Ringan Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah remaja kita bina. Mudah-mudahan mereka tidak seperti itu. Kalau waktu remajanya sudah terbina keimanannya, ketakwaannya ke Allah, insya Allah kemanapun dia akan pergi, dia akan tetap menjadi hamba Allah yang taat. Kaum muslimin, waktu kita terbatas. Yang keempat, warrajulani tahabba fillahi jatama alaih wa tafarraqa alaih. Dua insan berkumpul karena Allah, bercerai pun juga karena Allah. Laki-laki mencari istri karena Allah, istri mencari suami karena Allah. Bukan karena harta, karena kedudukan, karena jabatan, karena ganteng, karena cantik, enggak, tapi lillahi ta'ala. Kalau karena Allah dia berumah tangga, insya Allah rumah tangganya sampai kapanpun tetap akur seia sekata. Makanya kalau Bapak Ibu yang sampai tua sekarang masih amal rumah tangga, karena dari dulu paek sama paek talata ke meja, gaek sama metem di tangga. Ini akur rumah tangga. Kenapa bisa akur rumah tangganya? Karena dia makan 5 S. S yang pertama, saling cinta mencintai. S yang kedua, saling harga menghargai. S yang ketiga, saling ingat mengingatkan. S yang keempat, saling percaya mempercayai. S yang kelima, saling jujur kedua belah pihak. Kalau suami istri nalimo koleado Pak, insya Allah sampai kapanpun dia akan tetap samawa, akan tetap bahagia rumah tangganya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kelima yaitu warrajulu da'atu imratu zatu munsabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang punya kedudukan cantik luar biasa untuk berbuat mesum, ia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Tidak mau. Walaupun mata palingan syaitan, namanya mata kok Pak, contoh mata kena rancak, contoh salero karena lama jawaban perai. Kalau ada perai Pak itu lama. Jadi contoh mata kena rancak kok Bapak Ibu. Kalau kita laki-laki pun nggak bantu bisa gaek, tapi salero nggak mau gaek. Iya tuh Pak. Hanya orang gaek, nggak mau pudar saleronya. Maka itu kita ini mari takut kepada Allah. Enaknya sebentar, menambah bini itu sebentar enaknya, Pak. Itu enggak ya. Litak sebetulnya Pak. Cari anak. Di WA ada orang beristri sampai 27 bini itu balik. Kalau kagak. Lebih baik seorang kita padai cinta terus sampai tua. Aku rumah tangga Pak.
Makanya kalau ada marah-marah sakete, suami marah, istri diam saja, tak usah berjawab kata dia suami anu yang sewa. Kalau dapat menangis, dia udah salah aku. Maaf dia begitu pula sebaliknya Pak. Kalau istri kita kesal marah, kenapa diam saja? Tak usah menangis. Anu yang sewa. Pada risiko sama ibu-ibu. Makin dilawan makin menjadi anu yang sewa. Bapaknya kesal istri kelapa diam aman. Iya. Tali labera aku kelapa sebentar. Reko dari lapor dari kantor kirim SMS yang makan abangnya yang abang mau pulang ya. Aman. Ada banyak cerita tentang hal itu. Yang keenam, seseorang yang memberikan tangan kanan disembunyikan. Kalau bersedekah, jadi seseorang yang bersedekah memberikan tangan kanan tidak diberitahu tangan kiri. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat, tak usah buat-buat prasastinya pada aduh. Timbul separingan, ikhlaskan sajalah. Karena kalau sudah hamba Allah, sudah selesai. Kalau dibuat prasastinya nanti anak bapak cucu bapak berikutnya akan menggugat. Berapa banyak tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris berikutnya? Kenapa? Saya tidak ikut tanda tangan dulu. Ini tanahnya wakafkan. Maka ikut lainnya dulu ya. Digugat banyak. Maka itu ikhlaskan karena Allah. Yakin bapak ibu sudah pemurah selama ini. Mudah-mudahan telah dicatat dalam catatan malaikat rakib. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilepas pada seseorang lain dan sampingnya ada malaikat rakib dan atid. Yang ketujuh, seseorang yang berada di tempat yang sunyi teringat Allah, takut kepada Allah sehingga meneteskan air mata, menangis dia. Lah sahnya kita menangisi selama 4 bulan sholat Jumat. Banyak orang yang tidak satu sholat Jumat. Kalau katakan kalau itu dikatakan dosa, dalam dosa. Karena itu perintah Allah dalam surah Al-Jumat ayat 9. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak pergi ke masjid. Berapa kali Jumat dan datang ke masjid? Tergantung, masjid terus Pak. Alhamdulillah. Di Padang banyak perayaan. Kita memang takut. Kok takut saya? Semua orang takut karena terpapar COVID, terpapar corona, takut orang. Karena takut telah akhirnya beberapa kali tidak pergi ke masjid. Katakanlah kalau itu tidak, kalau menurut Allah dosa itu berat dosa. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena kita nama darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan bagi yang terlarang. Maka saatnya kita takut pada Allah. Saatnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dari yang 7 ini salah satu tadi adalah orang yang hatinya tersangkut ke masjid. Siapa yang mau memakmurkan masjid ini? Ada 5 kriterianya. Dalam surah At-Taubah ayat 18. 1. Man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Imannya pokok, istiqamah. Amantu billah, semastaqim. Aku beriman pada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut akan mati, diajak akan layu sekali ditembak, biar mati bersudah darah. Yang dia tetap berikrar la ilaha. Ingat Pak, ini rancangan undang-undang HIP ini berbahaya. Bisa menyebabkan iman akan lewat. Kalau itu disahkan nanti, maka syukur alhamdulillah. Majelis Ulama Pusat dan seluruh Indonesia 34 provinsi MUI semua menyatakan menolak, semua menyatakan cabut, jangan dilanjutkan RUU HIP tersebut. Karena berbahaya akan bikin iman orang habis, akan bikin munculnya komunis. Tapi kita bersyukur umat Islam bersatu sekarang ini. Kita tetap doakan perjuangan saudara-saudara kita, mau dia berpanas-panasan di DPR Jakarta, siap mereka apapun yang terjadi untuk memperjuangkan kepentingan umat dan kepentingan umat Islam ini. Alhamdulillah. Awak cukup jodoh azal Pak. Kalau berjuang pergi, kalau tidak doakan saja.
karena ini bisa menyebabkan iman lemah, bisa menyebabkan habis, bahkan yang akan dicari dulu buya-buya dulu. 6 kali gaji dulu kalau PKI itu Pak buya-buya masuk Ustaz tawakal ya. Mudah-mudahan itu jangan terjadi. Ini ya, kita selalu berdoa karena Pancasila itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pancasila 5 sila itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau dirubah menjadi Trisila atau Ekasila ini berbahaya. Inilah mudah-mudahan umat Islam yang selalu komit berjuang untuk mempertahankan akidah umat ini salah satunya. Mudah-mudahan kita doakan perjuangan saudara-saudara kita dalam melawan perbuatan-perbuatan biadab musuh kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, wal yaumil akhir, yang mau mengasihi orang yang yakin dengan hari akhirat. Dunia ini lawannya akhirat. Semua kita akan menuju akhirat. Lambat laun tidak. Kita ke dunia merantau. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah kamu hidup di dunia sama dengan orang merantau atau orang singgah di jalan. Namanya merantau pasti pulang kampung. Setinggi-tinggi tambah bangau pasti akan kembali ke kampung. Selama Pak merantau pasti satu saat akan pulang kampung. Iya tuh Pak. Teraga pulang kampung. Idul Fitri kita tidak bisa pulang kampung. Mungkin ada kesempatan Idul Adha atau akhir tahun kita pulang kampung. Karena pulang kampung itu teraga lo orang rantau kok pulang. Tapi orang rantau kalau pulang mencerahkan dari masalah duit untuk masyarakat. Insya Allah. Kemenakan kita di kampung itu menunggu kita Pak. Kalau aku kacang balik dia, tampuran lengan-lengokkan, lalu dibawa ke Sarwaso, anak dipangku kepanakan di dunia, orang kampung dipatengangkan, jago nagari jadi nasab. Itu ditunggu gini Pak. Kepenakan-penakan apa-apa, mama nando merantau menunggu gini. Pulanglah kampung cari, tidak usah lama-lama. Kalau lama dia pulang. Kita perlu melihat Pak. Lalu kalau tidak lupa orang Pak. Payah apa sosialisasi diri. Ambo mama awak. Tak, itu mama awak tak pernah boleh syariah aja. Bila mau dibimbing ke mama awak aja. Itulah. Kini hidup di kerantau di Bengkulu lah sejahtera banyak. Sediakanlah waktu pulang kampung. Karena pulang kampung, apalagi kampung kita pulang kampung harus syarat. Apa syarat? Bawa bekal. Jangan pulang kampung melendang saya, menyusul orang kampung. Ada orang sampai pulang kampung, tiba di kampung menyusul orang kampung. Minta sawah lagi di kampung. Itu bahaya. Allah juga katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah kamu kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah, takutlah kepadaku wahai orang yang punya akal. Jadi bekal kita bertakwa kepada Allah, kita menuju akhirat. Yakinlah, perbanyaklah PMA, penanaman modal akhirat selagi kita masih hidup. Yang ketiga, wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat. Jadi Bapak Ibu, sholat dengan sembahyang berbeda Pak. Awak selama kau diajar yang dia sembahyang, rupanya sembahyang kalau Pak lihat kamus, lihat dalam di Google arti sembahyang, arti sembah dewa dia. Tidak cocok untuk umat Islam. Sudahlah terlalu biar kita menyampaikan sembahyang. Karena sembahyang lain. Mari kita ubah. Jangan sembahyang sholat itu bahasa Allah, bahasa Nabi. Ikut ibadah mahdoh, ibadah khusus, ta'abudi, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Di bahasaku, kenapa dia kalau ingin sembah nama kasih itu sudah, tapi bacaannya itu dari dicatat. Di kalau dapat, mari kita betulkan banyak. Nah, sakit-sakit harus betulkan. Jangan anak disuruh sembahyang, enak sembahyang lah enak. Jangan enak sholat. Karena orang Kristen ditanya hari Minggu ini, Anda kemana? Ke gereja ngapain? Sembahyang. Orang Hindu, Anda kemana? Ke mana? Pura, ngapain? Sembahyang. Orang Buddha kemana? Ke Kalangan, ngapain? Sembahyang. Orang Islam ke masjid, ngapain? Sholat. Orang yang mendirikan sholat. Ini sholat kemana yang banyak disia-siakan. Mudah-mudahan remaja kita tidak mau seperti itu.
Yang keempat, wa ata zakat, orang yang membayar zakat. Zakat, kalau sampai harta senisab, mari kita keluarkan zakat. Ini kewajiban. Ayat perintah zakat dengan perintah sholat sangat berbarengan dalam Al-Quran. Aqimus sholat wa atu zakat, wa aqama sholat wa ata zakat, wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Jadi mereka, Allah katakan seiring antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Yang kelima, walam yaksha illallah, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja berada. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, insyaallah walaupun ada kesempatan berbuat maksiat, kita tidak akan mau berbuat maksiat. Walaupun kesempatan ada korupsi, kita tidak akan mau korupsi. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, mudah-mudahan mereka yang mau meramaikan masjid akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Demikian Bapak Ibu, saya telah dibatasi waktunya 6:04. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh kita yang berada di perantauan ini hidup diberkahi oleh Allah SWT, terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang maksiat, dan kita tetap hidup berdampingan kompak. Sacio ayam sadancian bakasi kapuki sama mendaki, kalura sama menurun, tati lantang sama makan angin, tati lumpur sama makan tanah, barek sama dipikul, ringan sama dijinjang, hati gajah sama dilapah, hati tunggal sama dijajah. Ngerti lah? Bagus Pak, beraja lah. Kalau tak ngerti bagus. Karena Minang itu adalah falsafah tata petiti Minang itu Pak, yang kadang-kadang logikanya dalam sekali Pak. Bayangkan barek sama dipikul, ringan sama dijinjang, hati gajah sama dilapah, hati tunggal sama dijajah. Hati gajah itu besar Pak, sama makan kita bersama-sama. Hati tunggal kecil Pak, sama sedikit. Itu maksudnya Pak. Mudah-mudahan nanti dengan Bapak bersama orang Minang akan bertambah yakin Bapak orang Minang itu membuat keislamannya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada jaminan patah, usah dibawa ke Sulawesi. Kalau abu nasalah, ada usah dilapor ke polisi. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan orang kampung kita yang berasal dari Sumatera Barat. Kalau berasal dari Bayang, pesisir selatan, IKTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kita sampaikan kepada Pak Dr. Haji Muslim Tawakal yang telah memberikan tausiah pesan-pesan agama dengan variatif berbahasa Indonesia dan berbahasa Minang dengan petitih tatahnya, tatah petitih dalam dengan petatah petitih beliau dan rasul-rasulnya yang tidak datang pagi ini rugi ada. Rugi ada. Kok banyak yang dapat, yang taruhnya yang dapat tadi 7 golongan yang akan dinaungan oleh Allah di akhirat. Lapa dewa aku. Lepa bro. Kalau lu apal, ada apal gini. Minggu bisu aku tanya. Kalau tidak dapat awas. Tapi jangan sampai tidak dulu bisu. Yang kedua 5S supaya suami istri langgeng. Lah apal tadi. Itu apa? Nah, kalau itu apa? Ini banyak hal yang beliau sampaikan kepada kita semua yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita sudah tahu dan mengerti. Mudah-mudahan kata orang Minang, malam kita jadikan suruh, siang kita jadikan patuke. Mudah-mudahan kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini infak dan sedekah kita berjumlah 1 juta rupiah. Dan untuk itu menyerahkannya ini ada tadi Purnawirawan TNI Haji Safridon. Ada beliau? Ada lupa ada beliau. Purnawirawan Haji Safridon, mohon untuk memberikan infak dan sedekah. Disampaikan pengurus masjid, Abu Ketua, Abu Bendahara, silakan. Abu Pak Imam, Pak Imam.
Dapur. Dah. Nyalain. Ji. Terima kasih. Tadi benteng oli ya. Masa benteng. Baik Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tadi kajian-kajian kita dan sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan di Ahad depan kita lebih ramai lagi. Biar mana? Nanti karena banyak yang antri, nanti akan kita kabari saat di waktu kita WA-kan di mana tempatnya. Yang penting Ahad depan kita hadir semua. Kalau kita hadir semua ramai. Nah, baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, panitia pengurus masjid terutama ibu-ibu pengurus sudah menyediakan makan lontong di depan kita semua. Untuk itu jangan pulang terlebih dahulu sebelum makan lontong. Ya, jangan pulang terlebih dahulu sebelum makan lontong. Sebab kemarin ada kejadian. Disediakan lontong, kemudian dia balik tidak makan lontong 2 hari sudah itu meninggal. Tapi itu hoax. Dari saya kalau ada salah mohon dimaafkan, terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, belum. Ini yang kamera bebas. Satu, dua, Bia masuk lagi ya. Bia ini berapa? Allahu Akbar. Ya. Ya.